arowana dengan keindahan dan keanggunan yang tak tertandingi telah lama menjadi perbincangan di kalangan penggemar akuatik dan pencinta ikan hias. Ikan ini memiliki penampilan yang sangat memukau, dengan sisik berkilau dan gerakan yang lambat, seperti naga menari dalam mitologi Tionghoa. Ikan arowana yang dikenal dengan nama ilmiah Scleropes formosus adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Spesies ini terkenal karena kemampuannya bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan, yang membuatnya menjadi ikan yang sangat dicari dalam perdagangan ikan hias. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hans Christian, owner dari Tres Aquatic, untuk tahu lebih banyak seluk-beluk si ikan naga yang menjadi legenda ini. Mari kita simak. Let's go! Halo. Apa kabar? Baik, selamat datang. Pak Hans, Ya. apa yang membuat ikan arowana supret menjadi begitu istimewa? Sampai-sampai Presiden Jokowi menjadikannya hadiah untuk Kaisar Naruhito dari Jepang pada Juni 2023 yang lalu. Kenapa arowana supret ya? Pertama mungkin karena arowana supret itu kan adalah hewan ikan asli dari Indonesia. Jadi dia tuh baru bisa diternakin di sini doang, tepatnya di Kalimantan di daerah Pontianak situ. Jadi dia benar-benar hasil ternakan di sini. Dan juga dulunya bahkan dia itu cuma sebagai kayak pakan gitu loh, buat orang makan doang kalau zaman dulu. Cuma setelah lama-lama orang mengerti tentang keindahan si arowana supret ini, barulah jadi dia tuh bagus banget sekarang, bisa diwarnain segala macam. Dan juga dia itu kalau nggak salah ya, si arowana supret ini pada tahun 2023 itu dia juga jadi salah satu ikan yang jadi maskot ikan hias nasional di Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin alasannya Presiden kita Pak Jokowi kasih ke yang orang Jepang gitu ya, mungkin karena hal tersebut gitu. Berarti kalau ikan supret itu endemik Indonesia. Betul sekali, iya. Kemudian Pak Hans, dalam budaya Tiongkok kuno dan Jepang, ikan arowana itu memiliki posisi yang begitu tinggi. Bisa dijelaskan Pak? Itu balik lagi ke kepercayaan ya. Jadi kan si arowana ini tuh dia juga disebut sebagai ikan naga gitu. Jadi dia tuh mungkin salah satu jelmaan naga. Orang anggapnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya si ikan arowana supret ini itu, dia tuh salah satu hewan yang paling kuat dalam dunia air tawar. Anggapannya tuh gitu, karena kan dia jelmaannya naga kan. Dan juga tuh ada kepercayaan juga kalau si arowana ini tuh dia tuh bisa membawa keberuntungan juga, dia juga bisa membawa kayak kemakmuran, untuk kesehatan juga. Ada kepercayaan yang kayak gitunya kalau si arowana ini. Jadi berdasarkan keyakinan Berdasarkan itulah keyakinan ya. membuat si ikan arowana ini memiliki posisi yang tinggi. Betul ya Pak, ya? sekali ya. Pak Hans, Ya. mengapa ikan arowana supret itu mahal dan berapa harganya? Kalau mahal, kenapa arowana supret itu mahal? Pertama dia itu sekali lagi ikan hasil ternakan sini. Dan juga untuk menternakin ikan ini tuh tidak mudah gitu. Dia agak sulit lah ya, kita bisa bilang cenderung sulit. Dan juga dia tuh sekali panen itu dia tidak dalam jumlah yang kayak masif banyak gitu loh. Kan ada beberapa ikan dia sekali lahir tuh jumlahnya bisa ribuan atau ratusan ekor gitu. Nah kalau si supret ini dia tuh nggak banyak gitu sekali panen, mungkin sekitar 30 ekoran, 20 ekoran juga bisa, 40 ekoran. Cuma kalau mungkin diambil rata-rata ya mungkin sekitar 20 sampai 30 ekoran lah dia setiap kali panen.
Dan juga itu dia dari satu kolam itu mungkin dia panen setahun mungkin cuma 3-4 kali aja biasanya. Jadi nggak banyak gitu jumlah peredarannya itu juga nggak bisa banyak karena kan kita ternakin aja nggak banyak juga gitu kan. Kurang lebih karena itu dia harganya bisa tinggi dan juga dia tuh termasuk salah satu hewan yang dilindungi gitu. Jadi dia itu untuk kita memperjualbelikannya sebenarnya tuh nggak bisa sembarangan. Kita harus ada surat izinnya segala macam. Barulah kita bisa memperdagangkan si arwana supret ini. Dan juga tiap ikan arwana supret itu dia makanya sebelum dikirim ke Tres Aquatic atau ke mana-mana dia tuh ada chip di dalam badan ikannya. Nah, chipnya itu untuk menandakan sebenarnya kalau ikan ini tuh sudah bukan ikan tangkapan alam. Dia udah dari farm, jatuhlah ke tempat saya yang pedagang, barulah bisa diperjualbelikan. Makanya itu itulah salah satu faktornya sih menurut saya. Jadi tingkat kesulitan yang begitu tinggi di dalam membudidayakannya ya Pak ya? Betul sekali. Itu butuh orang yang benar-benar punya passion tinggi untuk bisa membudidayakannya lah gitu. Karena banyak sekali faktor loh. Jadi ketika kita ternakin ikan dia tuh bisa langsung berhasil misalnya, bisa aja kan dia tuh dalam proses dia ketika kawin atau apa, kadang kan dia mengeraminya kan di dalam mulut kan, kadang bisa aja terjadi dibuang sama dia gitu, jadi nggak gampang gitu buat ternakinnya. Lalu kemudian kalau harganya Pak? Kalau harga bervariasi nih, gitu. Dia tuh mungkin harga kita ngomong anakannya ya mungkin yang ukuran kecil startnya 2 jutaan, tapi kalau sampai yang mau mahal banget ratusan juta pun juga ada gitu. Karena si ikan arwana ini menurut saya juga dia unik. Jadi dia antara ikan satu dengan ikan dua itu dia nggak sama. Dia tuh berbeda gitu. Jadi kalau kita misalnya di rumah piara 9, ya itu juga beda-beda mukanya. Jadi nggak bisa bosen lah gitu. Jadi kalau bicara harga relatif ya Pak relatif, ya? Mau yang murah ada, mau yang mahal ada. Sesuai pilihan masing-masing. Sesuai kantong masing-masing. Kemudian Pak Hans, apa makanan ikan arwana? Kalau makanan sih simple aja ya. Kalau makanan dia tuh bisa makan jangkrik bisa, ikan mas bisa, kodok bisa, ulet bisa, udang bisa, kecoa bisa, kelabang bisa. Banyak lah dia. Pemakan segala ya? Pemakan, dia kan termasuk salah satu hewan predator. Jadi emang dia tuh makan apa aja. Cuma kan setiap pakan yang ini kita kasih ke arwana itu sebenarnya punya efeknya masing-masing gitu. Misalnya kita kasih makan udang biar ikannya lebih cepat merah. Kita kasih makan misalnya kodok itu untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi setiap pakan itu dia punya efeknya masing-masing terhadap si ikan arwana ini. Dan ketika kita pelihara itu tuh udah tergantung kitanya gitu. Misalnya kita mau bikin ikannya gendut ya udah kasih makannya mungkin kodok aja atau ulet aja. Lah ya. Ya yang banyak lemaknya. Jadi itu tergantung lagi gitu. Tapi kalau ikan arwana itu nggak makan pelet ya Pak ya? Ada yang makan pelet, tapi cenderung nggak mau biasanya. Cuma ada yang mau. Alamiahnya nggak mau ya Pak ya? Ya alamiah sih biasa nggak mau biasanya. Makanya kalau makan pelet sulit ya. Sulit. Pengalaman sulit ya? Pengalaman sulit. Jadi saya di sini pun kasih makannya masih kodok, ulet, kecoa sama udang biasanya kalau di sini. Dan juga mungkin Pak kurang bagus ke ikannya ya kalau makan pelet ya? Nah karena saya belum pernah coba, jadi saya nggak tahu tuh. Belum pernah coba saya. Oh iya. Bagaimana ikan arwana menghasilkan keturunan Pak? Kalau untuk menghasilkan keturunannya, pertama tuh dia butuh ada di kolam tanah biasanya. Habis itu nanti dia kayak memilih lah si jantan memilih betinanya. Habis itu dia kawin aja tuh biasanya si betinanya ngeluarin telur. Nanti si jantannya ngambil telurnya, jadi direm di dalam mulutnya gitu biasanya. Itu tidak bisa dilakukan di kolam yang terbuat dari semen itu nggak bisa ya Pak? Ada kemungkinan bisa terjadi. Soalnya ada teman juga pernah kejadian gitu di Palut gitu, dia pernah tuh ada ngerem gitu. Cuma kan maksudnya jarang ya, itu kan kayak beson luck lah, dia beruntung. Ya dong, kalau misalnya yang kayak di kolam ya lebih pasti aja gitu. Jadi tingkat keberhasilan di kolam yang tanah itu lebih tinggi? Iya, lebih tinggi. Kalau yang di Palut mah bener-bener beruntung aja lah. Faktor luck ya? Faktor luck. Jadi memang kayak saya seumur-umur baru pernah denger 2 kali doang. 2 kali ya? 2 kali doang. Jadi betul-betul tidak disarankan di kolam semen itu Pak Hans? Iya, kalau untuk emang tujuannya untuk mau beranakin kayaknya bagusnya kolam tanah.
mengapa ikan arwana menyimpan anaknya di dalam mulut, Pak? Mengapa Lucu, dia lucu sekali kayaknya gitu loh. lumayan. Simpan di dalam mulut ya. Kenapa ya? Kalau itu saya juga nggak tahu karena proses alamiahnya dia kayak gitu. Dia biasanya nyimpen di mulut. Cuma jadi gini, kalau arwana itu kan dia ada panen muda sama panen tua. Biasa kalau panen muda itu adalah cenderung dia baru berapa 14 hari atau lebih dia dikeluarin tuh dari mulutnya. Jadi masih dalam bentuk telur biasanya. Jadi kalau yang kenapa dia ngeremnya di dalam mulut? Jadi itu biasa telurnya itu diputar di dalam mulutnya sama si arwana yang jantannya. Jadi kalau kita pernah lihat arwana dalam posisi bius tuh dia tuh sebenarnya ada kayak lidahnya gitu loh. Nah, lidahnya itu kayaknya ya dia tuh yang muter di dalam muter-muterin telurnya di dalam mulutnya sampai dia bisa keluar jadi anak gitu. Tapi nggak takut kemakan itu, Pak? Kalau itu Sama sangat induknya jarang itu. terjadi, tapi terjadi. memungkinkan terjadi. Mungkin biasa kenapa nih? Jadi kan ketika dia diternakin itu kan biasa kan ada waktunya tuh. Biasa waktunya dia kurang lebih 30 hari, 40 hari. Nah, itu kan baru habis itu kita jadwalin dia buat buka mulut biar panen kan. Kalau udah kelamaan takutnya, misalnya kita nggak sadar nih dia ikannya tuh lagi bawa anak. Lama-lama tuh ada dua faktor, bisa 3 deh berarti. Ada yang bisa dia mungkin ketelan anaknya jadi kemakan. Kedua, dia udah nggak tahan kan mungkin karena anaknya kan gerak-gerak dalam mulutnya dia buang di kolam tiba-tiba gitu. Atau yang ketiga itu ada beberapa indukan yang itu dia tuh sampai ngebusuk di dalam. Jadi anak-anaknya itu kan dia tuh awalnya kan ada telur. Telurnya itu kan yang anak-anaknya makan. Ketika anaknya udah lahir tapi kita nggak buka dari mulutnya udah nggak ada pakan lagi dong buat si Jadi anaknya kalau kan. sampai kemakan pun Pak Hans itu karena faktor ketidaksengajaan ya. Biasanya sih ya. Seperti itu ya. Kalau yang indukannya sayang banget sama anaknya biasa sampai dia ngebusuk tuh di dalam mulutnya anaknya. Berapa lama ikan arwana bisa bertahan hidup, Pak, tanpa makan ketika dia mengerami telurnya? Tanpa makan mungkin sekitar 50 harian ya. Oh, bisa ya, Pak, ya bisa, sampai ya. 50 hari loh ini. Iya, jadi dari dia mulai ngambil telurnya itu sampai kita mau beranakin misalnya sampai kita panen itu 50 hari lah. Mungkin paling lama kan ya. Ya paling lama 50 harian lah. Kalau mungkin kita pengen tahu lebih jauh ya, Pak Hans, orang awam 50 hari nggak makan apa-apa kok bisa bertahan gitu loh makhluk hidup. Nah, itu Bisa dia. diceritain nih gimana Itu Pak? juga kurang paham kalau itunya karena dari awal Secara biologisnya, iya, secara biologinya, ya, dia seperti apa? Dia emang mampu aja sih untuk puasa dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Bisa Karena gitu ada ya? beberapa Heran ikan kita. juga ya, misalnya kita kan ada beberapa ikan angkat dari kolam nih misalnya. Nah, ikan dari kolam itu buat masuk ke akuarium biasanya dia cenderung makannya lebih sulit biasanya. Nah, itu tuh ada beberapa ikan dia tuh bisa 1 bulan misalnya nggak makan. Biasanya ya. Jadi kalau misalnya mungkin buat yang di kolam untuk panen mungkin paling lama 50 harian lah dia. Untuk nggak nyentuh makanan sama sekali masih bisa dia. Jadi bisa bertahan tanpa makan 50 hari ya Pak? Kalau di kolam ya. Mungkin ini yang disebut dengan ini Pak Hans, keajaiban alam kali Ya bisa dibilang gitu lah. Seperti itu ya? Betul, karena lama sekali. Ajaib kan? Dia Kok bisa pegang gitu makan. kan? Kemudian Pak Hans, berapa kali sehari ganti air? Dan apakah ikan arwana bisa dicampur dengan ikan lainnya Pak? Kalau berapa kali sehari ganti air, kalau di kita kan tiap hari nih, tapi biasanya kalau hari. mungkin di rumah penghobi gitu yang waktunya agak kurang, mungkin bisa seminggu sekali. Atau rajinan dikit 3 hari sekali. Rajin banget ya kayak saya tiap hari ya di sini. Cuma mungkin kalau biasa orang di rumah biasa sih seminggu sekali lah. Dia Minimal ganti. itu, Pak. Minimal menurut saya seminggu sekali itu dia mesti ganti air. Karena kan si arwana itu kan dia buang kotoran segala macam ya kan. Sebenarnya kita mesti bersihin ya. Mungkin secara logika itu tidak terlihat di akuarium, tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong misalnya binatang anjing ditaruh di kandang nggak pernah dikeluarin, dia kencing berak di situ, kita nggak pernah bersihin kan, tapi nggak masuk akal sebenarnya kalau nggak dibersihin di si arwana ini. Mungkin karena dia nggak terlihat kita ngeliatnya kayak oh bersih nih, padahal kan sebenarnya di dalam airnya kan belum tentu dia bersih gitu. Jadi lebih baik seminggu sekali itu dibersihkan dia sebenarnya. Nah, tadi ada pertanyaan juga, si ikan arwana ini boleh nggak sih dicampur sama ikan lain? Jawabannya adalah boleh. Jadi kayak emang si ikan arwana ini kan dia tuh tipe ikan berenang di atas. Jadi ada ikan tipe renang di tengah, ada tipe ikan renang di bawah. Kalau yang di bawah ya kayak ikan pari, misalnya pari air tawar kan udah banyak tuh.
Dia tipe renang bawah bisa, atau misalnya mau dicampur misalnya dengan ikan kayak tiger fish gitu, dia juga bisa. Jadi kalau untuk dicampur dengan ikan lain jawabannya bisa kok, ikan arwana ini. Tapi kenapa ya Pak, kalau di showroom nih banyak kan sendiri-sendiri ya ikannya tuh? Nah, agak berbeda nih ya. Kalau misalnya kalau saya di showroom tadi kan kenapa banyak kan sendiri-sendiri? Karena ikan-ikan arwana ini menurut saya nggak butuh kayak, kalau untuk dari segi keindahan maunya rame-rame gitu nggak masalah. Kalau saya kan di sini fokusnya buat grooming gitu-gitu, dia bagusan sendiri gitu. Kecuali ada beberapa ikan yang susah makan gitu, biasa kita kasih tank mat atau ikan lainnya itu kita kasih misalnya ikan kaviar atau ikan Oscar biasanya, tapi biasanya saya cuma pakai itu doang sih. Jadi pada prinsipnya bisa dicampur Bisa, lah. lebih enak dilihatnya kalau rame-rame, tapi kalau kita mau fokus untuk memerahkan ikannya lebih baik dia kayak sendiri aja gitu. Kemudian Pak, berapa lama ikan arwana menjadi besar Pak? Butuh berapa lama? Kalau berapa lama itu tergantung, maksudnya dari ukurannya ya. Dia biasa dari panen sampai ukuran 20 sentian itu mungkin usianya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kurang lebih segitu. Cuma makin dia gede pertumbuhannya biasa makin lambat biasanya. Jadi kalau si arwana ini maksimal yang pernah saya lihat ya, itu ukurannya sekitar 70 sentian yang Berapa pernah saya tahun lihat. gitu? Kalau piaranya di kolam, mungkin usia 5-6 tahun tuh dia udah nyampe 60 cm tuh. Kalau di kolam, biasanya Lebih kalau cepat besar lebih ya, cepat. kalau di Kenapa? kolam. Karena kolam itu dia volumenya tuh lebih gede, tempatnya lebih gede. Jadi dia tuh lebih bisa gede juga berkembangnya. Tapi kalau misalnya kayak di akuarium kan cenderung akuarium itu biasa orang nggak gitu besar. Jadi pertumbuhannya juga dia agak melambat lah kita bilang gitu. Mungkin kalau di akuarium kurang olahraga. Bisa juga, ya. Terus kan juga kalau di kolam kan kadang suka seliwuran ikan-ikan apa, ikan kecil apa, udang-udang gitu kan suka masuk kan tuh ke kolam. Nah, biasanya dia ada makan-makan cemilannya lah ya, kayak gitu-gitu ya. Sumber makanannya lebih banyak. Iya, sumber makanannya lebih banyak. Dalam pengamatan Pak Hans, bagaimana permintaan ikan arwana supret di pasar domestik dan mancanegara dari tahun ke tahunnya? Kalau untuk khususnya si arwana supret ini cenderung stabil ya, dia stabil aja kok. Apalagi di zaman kayak sekarang ini atau beberapa tahun kebelakangan kontesnya tuh udah makin banyak, jadi makin banyak peminatnya juga. Dan itu sekali lagi kalau kita pelihara arwana tuh kadang nggak cukup satu kalau kata orang, soalnya kadang satu ikan dengan ikan lain tuh beda dia gitu, berbeda. Jadi orang tuh nggak bisa bosen lah dia kalau untuk pelihara arwana. Dan informasinya juga saya dengar kontes-kontes itu semakin banyak ya Pak ya? Wah, kontes itu dari makin mana banyak. aja tuh pesertanya Pak? Kalau pesertanya sih bisa dari luar negeri juga bisa, karena Sampai orang luar luar negeri itu kan kadang dia ada titip ikan di sini, misalnya dia beli ikan di sini, cuma ikannya dititip nih di sini emang untuk kontes gitu kan. Jadi banyak sih kalau bisa dari Cina, dari Thailand, Filipina, mana lagi banyak deh kalau yang gitu-gitu. Itu sampai datang dari luar negeri Pak Hans? Datang dari luar negeri Itu buat kontesnya kesini. di mana Pak? Kontesnya banyak nih Om. Kalau di Bandung bisa ada tiap tahun Bandung, biasa ada Jogja, terus ada Palembang, sempat juga ada di Semarang, Surabaya, Bali pun sempet, dan yang pasti di Pontianak ada juga. Gitu. Jadi banyak emang tuh. Jadi sekarang banyak. Kriterianya apa aja tuh Pak Hans? Kriterianya, pokoknya kalau ikan kecil kita ngomong kan ukuran 35 ke bawah itu ikannya posisinya harus mulus lah, bibir bawahnya nggak boleh lebih, nggak boleh cakil kalau orang bilang. Cuma kalau ikannya ukurannya makin besar, dia biasanya warnanya harus semakin merah gitu. Karena si arwana supret ini namanya aja arwana supret, ya dia harus merah sebenarnya gitu. Jadi makin gede ikannya tuh makin merah dia. Pertama warna merahnya ya? Iya, warna merahnya itu harus. Apalagi itu Pak Hans yang dinilai itu apalagi? Anatominya juga berpengaruh dan juga dia dari performanya. Jadi ikan yang bagus itu dia cenderung ikannya tuh berenang depan kaca. Jadi dalam kita kontes si arwana ini tuh sebenarnya segi handling kita juga mesti hati-hati gitu. Karena ketika kita handling yang nggak bener, ketika sampai di tempat kontes ikannya, kita nyebutnya ikannya parkir nggak berenang, walaupun ikannya bagus kan jadi nggak menarik sama sekali dong kalau ikannya di bawah. Nah itu juga salah satu proses yang harus berhati-hati ketika kita handling dia buat bawa ke kontes, karena itu mempengaruhi performa dia gitu. Jadi selain warna, performa dia, anatomi,
Dan terakhir kayak keberuntungan. Tergantung juri kan, kalau itu Iya, lagi kan. iya, iya. Gitu. Baik, Pak Hans. Ya. Terima kasih Terima Pak kasih untuk juga. waktunya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Semoga pada terinspirasi buat memelihara mereka Oke, ya. iya, iya. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Alam Sutera, Tangerang Selatan bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.